Kalau logikanya tidak diingat, pusing. Padahal ini lancar saja kalau ingat. Di sini dibilang apa? Kalau binatang dipandang sebagai mandiri, tidak bisa dipredikasikan kepada manusia sebagai keseluruhan, atau kepada rasional sebagai temannya binatang dalam manusia. Tidak bisa, karena maknanya yang lain. Nah, tapi kalau tanpa syarat, dipandang dengan tidak adanya syarat, nah, maka bisa dipredikasikan gitu. Sehingga binatang bisa dibilang rasional, bisa dibilang manusia rasional, bisa dibilang rasional itu manusia, bisa. Karena yang dipandang apa? Tidak dikasih syarat. Tidak dikasih syarat bahwa rasional itu menolak yang lain. Tapi di sini rasional bisa, tidak lain. Maka itu bisa dikatakan manusia itu rasional. Kenapa? Karena rasional di sini tidak menolak binatang. Jadi misalnya manusia binatang rasional, jadi sebut rasionalnya saja. Tapi kalau rasional dikasih syarat tidak boleh menerima apa-apa, pandangannya mandiri, nah, tidak bisa dikatakan manusia itu rasional. Manusia binatang rasional dia baru bisa, tapi rasional nggak bisa. Tapi kalau tidak dikasih syarat, tidak apa-apa binatang itu rasional. Apalagi di dalam logika dulu, definisi kebanyakan adalah persamaannya di eksternal. 2. Mana sudah? Gabungan jenis dan pembeda mempredikati golongan dengan predikat pertama. Dan hubungan antara keduanya adalah bahwa jenis adalah sebagai aksidental umum bagi pembeda, dan pembeda sebagai aksidental khusus, yakni sebagai sifat khusus dan sifat umum. Kenapa jenis sifat khusus bagi pembeda? Karena bukan zatnya. Karena jenis, apa hubungannya binatang rasional? Yang binatang sifat umumnya rasional, yang rasional sifat khususnya siapa? Menjadi sifat, bukan zat. Bukan zat. Yakni rasional tidak mungkin menjadi bagian zat bagi binatang. Karena kebinatangan binatang tidak perlu rasional. Begitu. Kerasionalan juga tidak perlu binatang, katakanlah begitu deh. Maka mungkin anda berkata rasional perlu kepada binatang, karena rasional ada pada manusia. Enggak nih, rasional sebagai makna kekuatan menyimpulkan kesimpulan universal, tidak perlu makna kebinatangan di situ. Benda berkembang, perasa, bergerak dengan kehendak. Sekalipun salah satu bagiannya dari rasional adalah manusia, atau mungkin satu-satunya rasional. Tapi bagaimanapun makna rasional tidak memerlukan kepada makna kebinatangan. Benda berkembang, perasa, bergerak tidak diperlukan dalam mengesensikan, mendefinisikan apa? Rasional. Oleh itu binatang sifat umum bagi rasional sifat khusus bagi binatang. Sifat nih, karena bukan inti, bukan bagian zat dari masing-masing. Sebab mana sudah? Dan hubungan antara keduanya adalah bahwa jenis sebagai aksidental umum bagi pembeda, dan pembeda sebagai aksidental khusus baginya, yakni bagi jenis. Keduanya saling mempredikasi, tapi dengan predikasi apa? Kebanyakan. Yang ukuran pertemuannya adalah eksternal. Internalnya dalam paham lain. Binatang sama rasional, binatang sama manusia, manusia dengan rasional lain maknanya. 3. Tidak mungkin adanya dua jenis dan dua pembeda dalam satu tingkatan untuk satu golongan. Nah, ini penting, ini baru mutlak baru. Tidak mungkin adanya dua jenis dan dua pembeda dalam satu tingkatan untuk satu golongan. Sebab kalau tidak, berarti satu golongan adalah dua golongan pada waktu, sisi, dan tempat yang sama. Dan yang demikian adalah mustahil karena melazimi apa? Kontradiksi. Apa penjelasannya? Jenisnya binatang, jenisnya manusia apa? Binatang. Di jenisnya binatang apa?
benda berkembang. Nah, sekarang jenisnya manusia adalah apa? Binatang. Di situ tidak mungkin ada jenis lain untuk yang pada satu tingkatan itu. Misalnya apa? Cari selain binatang, apalagi jenis yang bisa dijadikan jenis untuk manusia? Tidak bisa, tidak boleh ada. Karena jenis bagian zat bagi manusia. Nah, kalau ada dua jenis, berarti manusia nanti ada dua definisi. Yang satu binatang rasional, yang satu misalnya kue singkong. Barang kue itu jenisnya, singkong itu katakanlah pembedanya. Jadi ada dua definisi untuk manusia, dan ini kontradiksi. Yang satu dua, dua satu. Damu. Paham sudah? Jadi dua jenis tidak mungkin. Kenapa? Dalam satu tingkatan loh. Dua jenis bisa saja, tapi tidak dalam satu tingkatan. Seperti jenisnya manusia apa? Binatang. Jenisnya binatang apa? Benda berkembang. Benda berkembang ini jenis manusia juga atau tidak? Jenis, tapi disebut jenis apa? Jenis dekat, jenis jauh, sorry. Disebut jenis jauh atau jenis tengah, terserah. Nah, sekarang jenisnya binatang berkembang apa? Benda berkembang apa jenisnya? Benda. Sekarang saya bilang benda ini jenis tidak bagi manusia. Jenis, tapi jenis jauh. Nah, dengan demikian maka manusia bisa punya lebih dari satu jenis, tapi tidak boleh dalam satu tingkatan. Tapi kalau dalam satu tingkatan nggak boleh, sebab dia jenis yang tingkatan di atas satu tingkat itu akan menjadi bagian zat bagi manusia. Nah, oleh karena itu kalau ada dua jenis nanti ada dua manusia. Pembeda juga begitu. Pembeda tidak boleh ada dua.